Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Aduh, selamat siang semuanya. Ini udah pada makan belum nih? Siang belum, Bu. Kenapa belum makan? Kan udah istirahat Nggak punya siang. uang, Bu. Jajannya lupa ambil, Bu. Bekal anak Ibu, bekal dari rumah justru lebih sehat. Oke, anak Ibu, udah siap kan belajar semuanya ini? Siap, Bu. Siap, Bu. Ya. Di mana ketua kelasnya? Diki, anak Ibu Diki. Tolong bantu temannya kita siapkan dulu ya, supaya bisa kita masuk ke pembelajarannya. Kita berdoa dulu ya. Ada Diki di sini? Halo Diki. Iya, Bu. Iya, Bu. Ya silakan disiapkan dulu, Nak. Tolong, Nak. Oke, baik, Bu. Baik, teman-teman, sebelum melaksanakan pembelajaran, oke, Kak, kalau sebelum melaksanakan pembelajaran, kita lebih baik berdoa dulu. Berdoa dipersilahkan. Doa selesai. Oke. Terima kasih anak Ibu Diki. Oke, anak Ibu semuanya gimana kabarnya hari ini? Sehat nggak? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah sehat, Bu. Ada nggak yang sakit? Soalnya kan cuaca kan sekarang lagi nggak menentu ya, Nak ya. Mungkin ada yang flu atau yang lagi demam. Ada nggak di sini yang lagi sakit nih? Saya lagi batuk, Bu. Anak Ibu Nurul. Udah berobat, sayang? Belum, Bu. Harusnya anak Ibu berobat ya, supaya bisa fit dalam pembelajaran. Oke, Ya, Bu. Ibu absen dulu ya. Ibu absen dulu sebentar. Bu boleh Hendra, permisi, Bu. Oh iya, Ivan mau kemana? Beli air, Bu, panas dalam. Panas dalam. Oh, sakit ya Ivan ya. Tapi Ivan jangan lama-lama ya. Kalau lama-lama nanti Ivan tahu kan konsekuensinya. Oke, Bu, 1 menit. Oke, Ibu tunggu. Oke, Ibu absen dulu ya. Hendra hadir? Bu, hadir, Bu. Ya, hadir. Gede? Hadir? Lagi di Winda kantin, Bu. Oh, lagi kok kemana anak Ibu Gede nih? Masih makan nih? Kayaknya masih, Bu. Oh. Dia banyak makan, Nah, anak Bu. Ibu yang lain jangan ditiru ya. Kalau udah waktunya untuk belajar, udah jamnya belajar, nggak boleh lagi ke kantin. Oke? Oke, Nggak Bu. boleh seperti itu Oke, ya, Bu. karena kita akan rugi ketinggalan pembelajaran. Oke? Winda hadir? Hadir, Bu. Oke, kayaknya semuanya hadir. Alhamdulillah semuanya hadir. Berarti kita lengkap ya. Oke, anak Ibu. Ibu mau nanya nih, siapa anak Ibu nih yang masih ingat pembelajaran minggu lalu? Ada nggak yang masih ingat pembelajaran minggu lalu? Minggu lalu kita belajar tentang apa sih? Belajar sistem komputer, Bu. Iya, sistem komputer. Benar, Eta. Eta masih ingat nggak apa itu sistem komputer? Ayo. Iya. Ayo, ada yang ingat nggak apa itu sistem komputer? Itu komponen komputer yang saling terhubung, Bu. Jadi Iya, menjadi satu. Iya, benar sekali. Komponen komputer yang saling terhubung menjadi satu. Oke, yang lainnya siapa yang tahu komponen apa saja sih yang terhubung dalam sistem komputer? Ayo, siapa yang tahu? Ayo, Norma tahu nggak komponen Saya, Bu. apa Saya, aja? Bu. Saya. Siapa? Oh ya, silakan Hendra. Apa Hendra, anak Ibu? Maaf yang lain Bu. ya nanti. Hardware, software, sama brandware, Bu. Oke, tepat sekali. Tepuk tangan untuk Hendra dan Ibu dan Eta. Benar sekali. Nah, jadi komponen komputer itu ada 3 ya, ada hardware, software, dan brandware. Nah, karena komponennya ada 3, otomatis kita kan nggak bisa untuk mengkajinya langsung. Jadi kita perlu bertahap. Nah, jadi materi kita untuk hari ini adalah komponen yang pertama. Apa itu? Hardware, Bu, hardware. Iya, hardware. Oke. Nah, sebelum Ibu masuk ke hardware nih, anak Ibu, Ibu mau nanya nih, kalian tujuan sekolah itu apa sih sebenarnya? Tujuan pergi ke sekolah? Belajar, Bu. Belajar supaya apa? Pintar. Supaya pintar. Supaya kalau udah pintar supaya apa lagi? supaya dapat Bisa juara. mencapai cita-cita, Bu. Dapat uang jajan, Bu. Supaya menjadi orang yang
Guna. Saat, Bu. Berguna dan Adil. berhasil. Nah, jadi tujuan kita sekolah itu sebenarnya ada agar kita menjadi orang yang berhasil. Sebagaimana pepatah Arab, manjada wajada. Siapa yang tahu artinya? Siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan mendapat, Bu. Ya, berarti siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan mendapat atau pasti berhasil. Jadi intinya, kalau kita bersungguh-sungguh dalam pembelajaran, kita akan berhasil. Hasil. Jadi tolong disimak pembelajarannya, jangan sampai main-main. Nih, Ivan kenapa terlambat nih? Tadi katanya 1 menit. Ini udah berapa menit nih? 4 menit Ibu hitung nih. Antri, Bu. Kamu nih. Oke, Ivan Ibu catat nih ya. Ibu catat nih ya. Oke. Jangan, Bu. Jangan seperti itu lagi yang lain. Kalau kamu janjinya 1 menit, ya 1 menit. Jangan lebih. Oke? Bisa dipahami? Oke. Oke, Bu. Anak Ibu. Nah, Ibu mau menampilkan dulu slide PPT ya. Sebentar, Ibu share dulu nih. Oke. Udah kelihatan anak Ibu? Sudah. Sudah, Bu. Oke. Nah, oke. Nah, jadi karena kita pembelajar hari ini adalah tentang nih perangkat keras atau dalam bahasa Inggrisnya hardware. Nah, kita tengok dulu apa sih yang menjadi tujuan pembelajaran kita. Coba bantu anak Ibu siapa ya? Ya, anak Ibu ringan silakan dibaca nomor 1 apa tujuan pembelajaran kita yang pertama. Peserta Ayo, ada? didik dapat menjelaskan definisi perangkat keras atau hardware, Bu. Iya, betul sekali. Jadi tujuan kita yang pertama, supaya anak Ibu bisa menjelaskan pengertian atau definisi dari hardware. Oke, yang kedua, norma. Mana anak Ibu norma? Silakan dibacakan tujuan yang kedua. Baik, Bu. Peserta didik dapat mengidentifikasi jenis perangkat keras atau hardware yang ada di sebuah unit komputer. Oke, benar. Jadi kan di sekolah, di labor kita ini kan ada komputernya nih. Nah, jadi kalau kita udah tahu pengertian hardware, kita bisa mengidentifikasi mana aja yang merupakan hardware-nya. Oke, yang ketiga nih. Ivan, mana Ivan? Nomor 3, bacakan Ivan tolong. Siap, Bu. Peserta silakan. didik dapat memahami fungsi dari setiap perangkat input, proses penyimpanan, dan output. Oke, benar Ivan. Jadi nanti ya kita akan belajar apa sih input, apa sih proses, dan kawan-kawannya, serta apa sih fungsinya. Oke, sebelum kita masuk ke inti dari pembelajaran kita hari ini, supaya lebih semangat nih, kita tepuk semangat dulu ya anak Ibu. Silakan dihidupkan mikrofonnya semua ya. Oke, Bu. Oke, kalau Ibu bilang tepuk semangat. 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 Oke, kita ngomong sama-sama. Tepuk semangat. Semangat. Semoga kita tetap semangat dari awal sampai akhir ya. Jangan loyo-loyo, walaupun siang kita nggak boleh loyo. Oke, anak Ibu lanjut ya. Oke, udah coba perhatikan di situ ada gambar kan? Ya, coba anak Ibu amati gambar yang ada di layar komputernya masing-masing. Coba temukan informasi apa yang anak Ibu dapatkan dari gambar tersebut. Siapa yang bisa menemukan informasinya? Silakan. Ayo, siapa yang bisa menemukan informasinya? Informasi apa yang didapatkan? Saya, Bu. Oke, silakan anak Ibu ringan. Di dalam brosur tersebut, saya melihat terdiri dari berbagai macam laptop dengan keterangan yang berbeda-beda, Bu. Keterangannya itu nggak sama. Iya. Kata ringan itu adalah ada banyak laptop, tapi keterangannya beda-beda. Oke, ada lagi nggak yang mau menemukan informasi? Saya, Bu, itu bukan keterangan, Bu. Itu namanya spesifikasi komputer, Bu. Ya. Dari mana anak Ibu Winda tahu kalau itu spesifikasi? Saya pernah melihatnya di YouTube, Bu. Oh, ternyata mungkin anak Ibu Winda ini YouTuber ya? Atau suka nonton YouTube ya? Tapi benar sih. Nah, namanya itu bukan keterangan ya, anak Ibu ringan ya, tapi itu adalah spesifikasi. Oke, ada lagi yang mau menemukan informasi dari gambar tersebut? Saya, Bu.
Ya, silakan. Itu Anak di Ibu. dalam spesifikasi ada keterangannya, Bu. Ada RAM-nya tuh, terus ada prosesornya Intel, terus ada AMD, dan ada hard disk-nya macam-macam, Bu. Iya. Tapi anak Ibu tahu nggak apa itu? AMD, Intel, tahu nggak? Enggak, Bu. Tuh. Oke. Nah, sekarang coba anak Ibu, setelah kalian temukan informasi yang ada di gambar tersebut, ini sebenarnya gambar apa sih kalau Ibu tanya ke anak-anak Ibu, ini gambar apa sih sebenarnya? Ini browser laptop nggak, Bu? laptop, Bu. Ya, browser laptop. Pernah lihat nyatanya? Di toko, Bu. Pernah, Oh Bu. iya, di toko ya. Bagi yang mau beli laptop biasanya ada browsernya ya. Oke, nah sekarang coba anak Ibu temukan, berikan pertanyaan mengenai brosur tersebut. Kan udah tahu informasinya, buat pertanyaan dari brosur tersebut. Siapa yang bisa? Saya, Bu. Silakan buat. Ya, silakan anak Ibu. Itu kenapa, Bu, harganya kok beda-beda ya tiap laptop? Bener nggak? Harganya beda-beda atau ada yang sama nggak? Beda, Bu. Wah, beda ya. Oke, pertanyaan pertama kita simpan. Kenapa harganya berbeda? Oke, yang kedua ada lagi yang mendapatkan pertanyaan atau yang memberikan pertanyaan? Saya, Bu. Oke, silakan. Itu Hendra? kenapa speknya tidak sama ya, Bu? Antara laptop satu sama laptop yang lain. Iya, speknya tidak sama. Ada apa aja yang Hendra temukan nih? Iya, iya benar. Speknya beda ya. Ada Intel, ada yang AMD, kemudian ada yang RAM-nya 2, RAM-nya 3, 4. Ya, betul. Oke. Nah, jadi itulah masalah yang akan kita kaji hari ini yang sesuai dengan pertanyaan anak Ibu. Dari brosur tersebut, kenapa bisa harganya berbeda-beda? Nah, itu ya. Oke. Nah, sekarang Ibu akan minta anak Ibu untuk berdiskusi mengenai masalah ini. Oke, Ibu bagi kelompok boleh? Oke. Boleh, Bu. Oke, Ibu bagi 2 kelompok saja ya. Yang pertama, ada kelompok 1 yaitu Afina, Hendra, Nurul, Ringan, dan Ivan. Ivan jangan jadi rusuh ya. Oke. Kelompok 2 ada Eta, Diki, Winda, Gede, dan Norma. Oke, silakan anak Ibu duduk berkelompok. Oke. Ini untuk LKPD-nya ya, Ibu sharing melalui jaringan aja ya. Oke, jadi kita mengerjakannya di komputer aja. Silakan dicari di server. Ibu nama jaringan Ibu namanya server, silakan dicari aja. Oke, udah dapat semua ya? Udah, Bu. Udah, Bu. Oke. Nah, Ibu jelaskan sedikit dulu mengenai LKPD kita ya. Nah, LKPD yang kasus pertama yang tadi, yang gambar Ibu tadi brosur laptop. Jadi anak Ibu cari perbedaan dari setiap iklan tersebut, dari setiap laptop. Kemudian tolong dicari kenapa harga yang ditampilkan dari iklan tersebut atau dari brosur tersebut berbeda-beda. Jadi itu masalahnya. Kemudian studi kasus yang kedua nih, ada seorang milioner. Nah, milionernya namanya Pak Andra nih, seorang pengusaha di Kota Duri berencana membuat sebuah minimarket yang nantinya berlokasi di sekitaran Yayasan Pendidikan Islam Terpadu Al-Kausar. Nih, Pak Andra ini menilai dengan membangun minimarket di sekitaran sekolah akan mendapatkan untung yang besar. Benar nggak? Kalau kalian suka jajan di minimarket, apalagi kalau dekat sekolah. Benar, Bu. Benar Benar, kan? Bu. Nah, jadi dari situlah Pak Andra itu terinspirasi untuk membuat sebuah minimarket. Nah, untuk mewujudkannya keinginan tersebut, Pak Andra harus memberikan perencanaan yang matang, termasuk memilih perangkat yang akan digunakannya. Nah, jika Pak Andra ini meminta saran dari anak Ibu, coba temukan perangkat komputer apa aja yang harus disiapkan oleh Pak Andra. Kemudian kategorikan apakah dia termasuk input, output, atau proses, atau penyimpanan. Dan yang terakhir, jelaskan fungsinya. Nah, untuk membantu anak Ibu di dalam LKPD Ibu sharing, Ibu juga sudah memasukkan beberapa gambar. Nah, jadi kalian tinggal memilih gambar apa sih yang akan kalian rekomendasikan sesuai dengan kebutuhan dari minimarket Pak Andra. Paham anak Ibu? Paham, Bu. Paham, Bu. Nah, duduk, silakan dikerjakan berkelompok. Silakan. Kemudian kalau seandainya anak Ibu boleh cari informasinya ya, dari buku paket, kemudian dari internet, karena kan kita udah pakai komputer nih, udah ada internetnya, boleh cari internet, atau dari materi yang Ibu sharing di WA yang kemarin. Oke, boleh dicari di situ. Oke, silakan dikerjakan, waktunya nggak banyak ya, silakan dikerjakan mulai dari sekarang.
Oke. Anak Ibu, ada masalah nggak? Ada yang pertanyaan nggak tentang soal? Kira-kira paham? Paham, Bu. Paham? Oke. Oke, tolong laporannya dibuat secara sistematis ya. Kemudian jangan diacak-acak. Bagus-baguskan laporannya, rapikan. Oke? Oke, Bu. Oke. Oke, udah siap semuanya? Udah, Bu. Udah, Udah, Bu. Sudah, Bu, Oke. sudah. Udah, Bu. Nah, gini, Ibu akan memberikan nilai bonus. Memberikan nilai bonus kepada kelompok mana yang mau tampil duluan. Nah, kira-kira antara kelompok 1 dan kelompok 2, kelompok mana yang mau tampil duluan? Kelompok 2, Bu. Kelompok 2. Kelompok 2. Oke, silakan kelompok 2. Oke, dan Ibu semuanya kita sambut kelompok 2, kita beri tepuk tangan yang meriah dulu ya, biar dia semangat. Oke. Oke, silakan perwakilan kelompok 2 untuk mempresentasikan. Oh, sebelumnya KPD-nya udah dikirim ke jaringan? Udah, Bu. Sharing lagi? Oke, udah ya. Oke, oh ya, udah masuk ke komputer Ibu. Ibu stop yang ini dulu. Ibu share yang KPD kelompok 2. Oke. Dah, silakan moderatornya atau MC-nya kelompok 2. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menampilkan hasil diskusi kami tentang LKPD kita hari ini, di mana untuk studi kasus pertama nanti akan dibacakan oleh Pak Diki, dan studi kasus kedua akan dibacakan oleh Bu Winda. Nah, kepada Pak Diki kami persilahkan. Oke, ayo Diki silakan. Baik, terima kasih. Saya akan mempresentasikan hasil studi kasus yang pertama. Nah, yang pertama, apakah perbedaan dari setiap iklan yang ada di brosur di atas? Yang jadi perbedaan yang dari kelompok kami temukan adalah satu, merek dari laptopnya. Jadi ada bermacam-macam tuh, ada Axio, Acer, Asus, HP, Lenovo. Kemudian dari spesifikasinya. Nah, dari spesifikasi itu kami menemukan ukuran monitornya berbeda-beda dari 10 inch sampai 14 inch. Prosesornya juga berbeda-beda dari i5, Giga, Celeron, dan juga AMD. Harddisknya juga ada 500 GB dan 1 tera. RAM-nya juga bermacam-macam, ada yang 4 GB, 3 GB, dan 2 GB. Kemudian ada laptop yang memiliki WiFi, juga DVD-NW, ada yang tidak. Kemudian dari segi harganya juga bervariasi ya, dari yang 2 juta, 3 juta, 5 juta, hingga 7 jutaan juga ada. Oke, kemudian yang soal yang kedua. Oke, soal yang kedua masih Diki. Soalnya kasih baik. Soal yang kedua, kenapa harga ditampilkan di iklan itu berbeda ya? Karena dari segi laptop ya, dari model, bentuk, ukuran, mungkin yang ukurannya lebih besar, modelnya lebih bagus, akan lebih mahal. Dari prosesor. Jadi kalau prosesor semakin bagus, semakin kencang, semakin cerdas, maka semakin mahal. Jadi kan ada tuh kayak ada Intel, Celeron, i3, kemudian ke i5. RAM. Kalau RAM-nya lebih gede, itu ada 4 GB, itu biasanya akan lebih mahal dari yang 2 GB dan 3 GB. Nah, ada tidaknya penunjang yang lain tuh seperti DVD, Wi-Fi, itu juga berpengaruh ya teman-teman. Oke, terima kasih Diki. Oke, selanjutnya tadi kalau nggak salah Winda ya. Oke, Winda silakan dikemukakan hasil diskusinya mengenai studi kasus yang kedua. Baik, Bu. Oke, ini gambar-gambar yang setelah kami susun berdasarkan yang dibutuhkan oleh membangun minimarket Pak Andra. Yang pertama itu gambar monitor. Itu kategorinya termasuk ke output. Fungsinya untuk menampilkan gambar, data, dan grafik. Kemudian yang kedua ada CPU yang berfungsi untuk proses, mengendalikan seluruh proses pengolahan data, mulai dari membaca sampai mengeluarkan informasi. Yang ketiga ada mouse
yang perannya sebagai input, yaitu untuk memasukkan perintah ke dalam komputer. Kemudian ada keyboard sebagai input untuk memasukkan hasil ketikan ke dalam komputer. Kemudian ada barcode scanner juga sebagai input untuk mengecek harga barang yang dibeli. Kemudian yang kelima ada thermal printer sebagai output untuk mencetak struk belanja. Ada juga untuk keamanannya ada CCTV berfungsi sebagai input. Selanjutnya yang ketujuh. Oh ya, di sini kelompok 1 cuma 6, Indah. Ada tambahan? Sepertinya kelompok 1 segitu ya, Bu. Mungkin ada tambahan dari teman-teman yang lain. Oke, terima kasih kita ucapkan kepada kelompok Winda. Ya, ada yang mau menanggapi nggak? Ini udah lengkap ya, tapi ada nggak yang menemukan yang lebih lagi? Oke, silakan kelompok lain kalau ada yang mau menanggapinya. Saya Bu, dari kelompok 1 Bu. Oh ya, tadi ya kelompok 2 ya. Oke, maaf, salah. Yang tadi Ini saya kelompok 2 1, berarti Bu. Nurul kelompok 1 ya. Oke, silakan Iya, Bu. Nurul. Saya kalau jawaban yang nomor 1 Bu hampir mirip sama yang kelompok 2. Cuma kami yang untuk ini Bu, peralatan untuk minimarket ada tambahan beberapa Bu. Yang pertama ada fingerprint, itu gunanya untuk alat input untuk absensi karyawan Bu, biar terstruktur karyawannya. Mana ketahuan mana yang terlambat, mana yang enggak. Kemudian yang kedua speaker Bu. Iya. Itu termasuk alat output untuk mengeluarkan data berupa suara. Biar nyaman Bu orang yang belanja di dalam minimarket, semakin lama semakin banyak yang dibeli Bu. Iya, Terus yang terakhir printer Bu. Biasanya kan di minimarket cuman ada untuk itu yang kecil Bu, yang thermal printer. Nah, ini untuk buat laporan harian, bulanan dan lain-lain gitu Bu. Printer ini alat output Bu untuk mencetak data ke kertas Bu. Itu aja Bu dari kelompok saya Bu. Betul sekali, hebat kelompoknya. Kelompok 1 ini mencarikan solusinya yang lebih dalam lagi. Oke, tepuk tangan kelompok 1, kelompok 2, kedua-duanya hebat. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Nah, anak Ibu, kan tadi kan udah dijelaskan oleh kelompok 1 dan kelompok 2. Kalian setuju nggak tentang hasil dari diskusinya? Benar nggak apa yang disampaikan oleh teman-teman kita tadi sebagai perwakilannya? Bener lah Bu, bener sekali Bu. Oke, berarti udah paham ya. Oke, sekarang kita mau menyimpulkan nih, tapi mau tanya dari anak Ibu dulu. Siapa yang bisa menyimpulkan dari materi kita hari ini? Silakan. Saya Bu. Oke, silakan. Hendra, apa Hendra simpulannya? Jadi perangkat keras adalah perangkat yang bisa dilihat atau disentuh Bu. Contohnya seperti monitor, CPU, dan juga mouse. Ya, benar. Itu ada aja, lagi? Bu. Ada lagi? Ada Bu, ada. Saya Bu. Silakan Norma. Iya Bu, terima kasih. Jadi perangkat keras berdasarkan fungsi itu ada 4 Bu, yaitu input, proses, penyimpanan, dan output Bu. Oke, benar juga Norma. Ada lagi nggak yang mau menambahkan? Dari tadi Ibu nggak ngelihat Gede deh. Ada nggak Gede di sini? Ayo Gede, coba bisa disimpulkan nggak Gede? Kalau namanya perangkat atau komponen pada komputer itu Bu, satu itu ada hardware. Iya, betul. Software dan firmware Bu. Iya, benar. Oke, terima kasih Gede. Ada lagi yang mau menyampaikan? Satu lagi Saya deh. Bu. Oke, silakan. Itu ada alat pemproses juga Bu. Ada CPU sama motherboard. Iya, ada alat pemproses, ada input dan ada output. Kalau Ibu tampilkan nih, kalau kita tengok kesimpulannya ya anak Ibu ya, secara menyeluruh biar lebih paham nih. Jadi hardware itu adalah perangkat keras. Perangkat keras itu yang bisa kita pegang, bisa kita lihat. Contohnya itu yang jelas monitor. Bisa kita pegang monitornya, Nak? Bisa? Bisa. Kemudian ada CPU, kemudian ada mouse nih, mouse. Nah ya, kemudian ada lagi keyboard. Nah, perangkat hardware ada terbagi atas 4. Yang pertama input. Kalau input untuk memasukkan data. Nah, data misalnya kita punya
punya lagu, supaya lagu kita itu masuk ke dalam komputer kita, itu bisa menggunakan suara. Kita punya suara, supaya suara kita masuk ke dalam komputer kita, maka kita bisa menggunakan mikrofon. Oke. Kemudian ada alat pemrosesan yang digunakan untuk memproses data dari input supaya bisa menghasilkan output. Nah, namanya contohnya adalah nih CPU. Kemudian ada media output. Nah, output itu yang menghasilkan data. Contohnya nih, kalau kita mau mencetak dokumen. Nah, kita menggunakan apa, Nak? Printer, Bu. Ya, betul sekali, printer. Dan terakhir media penyimpanan. Ini ada yang dalam komputer namanya RAM dan ROM. Nah, itu kesimpulan kita untuk hari ini. Oke, kemudian nih ada Ibu mau nanya nih ke anak Ibu, apa manfaat materi pembelajaran kita hari ini? Ayo, apa manfaatnya? Untuk memahami berbagai jenis hardware sama perangkat keras, Bu. Ya, untuk memahami berbagai hardware atau perangkat keras ya. Jadi kita dalam kehidupan sehari-hari kita udah bisa tahu, oh itu hardware. Nah, nanti kita tengok di dalam labor, kita nampak ada mouse, itu hardware. Kita nampak printer, itu hardware. Oke? Nah, ada yang masih belum paham nggak dengan materi kita pada siang hari ini? Sudah paham, Bu. Oke, bagus. Pintar-pintar anak Ibu ini. Oke, untuk menguji kepemahaman anak Ibu nih, Ibu mau kasih kuis boleh? Boleh, Bu. Boleh ya, Nak? Boleh, Bu. Ibu kirimkan dulu linknya ya. Oke, bentar ya. Silakan dikerjakan ya. Ibu kirim di grup chat ya. Oke, bentar. Silakan dikerjakan melalui Ibu link sebentar. Ini kodenya Ibu kirim dulu. Ini kodenya. Kemudian ini linknya. Silakan dibuka linknya melalui komputernya masing-masing. Sorry, ini kenapa? Pokoknya join myquizzy.com. Sebentar. Sebentar ya. Ya, Bu. Oke, silakan dikopikan aja linknya, boleh. Oke, Ibu mulai start. Ada yang udah masuk? Udah, Bu. Oke, sebentar. Oke, Norma udah masuk. Oke, Ibu sharing layar aja ya, biar kelihatan siapa yang udah masuk, siapa yang belum. Oke, udah ada beberapa yang masuk nih. Oke, Hendra juga udah masuk, baru berdua nih. Oke, Diki juga udah masuk. Ada lagi? Oke. Nah, kayaknya udah masuk semua ya, Ibu mulai ya. Silakan dikerjakan. Oke, kita cek ya, udah paham belum materi kita hari ini? Oke, pertanyaan pertama. Oke, siapa kira-kira yang mengerjakan duluan nih? Oke. Oke, semua udah selesai. Pertanyaan pertama kira-kira ada yang salah? Itu benar semuanya? Oke. Oke, lanjut pertanyaan kedua. Ayo, siapa yang duluan kira-kira nih yang paham pasti yang duluan. Dan benar. Oke. Oke, pertanyaan ketiga. Oke, waktunya habis. Oke, kita lihat ya siapa kira-kira yang mendapatkan
Jadi pemimpin ya, oke, Norma. Oke, tepuk tangan untuk Norma. Yang paling cepat deh, yang paling benar. Yang lainnya, nah kalau seandainya masih bingung ya, nanti boleh tanya ke Ibu nih. Boleh tanya ke Ibu nanti atau mau latihan lagi juga boleh nanti Ibu share linknya. Oke, anak Ibu? Nah, selanjutnya nih, Ibu mau memberitahukan siapa kelompok mana yang paling aktif hari ini. Oke, siapakah yang paling aktif hari ini? Atau kelompok mana yang paling aktif hari ini? Oke, Ibu ucapkan selamat kepada kelompok yang paling berani. Kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke. Oke. Ya, nanti kelompok 2 akan Ibu kasih bonus ya, nilai bonusnya. Oke, semuanya akan dapat nilai bonus untuk kelompok 2. Oke, selanjutnya nih untuk kegiatan kita minggu depan ya. Minggu depan kita akan mempelajari komponen yang kedua. Siapa yang ingat komponen kedua apa? Ayo, Gede kayaknya membahas itu deh. Apa sih komponen kedua tadi, Gede? Software, Bu ya? Ayo, hardware, kemudian? Software. Iya, software. Nah, jadi tolong nanti dicari di buku paket informasi tentang software atau boleh dicari di internet. Oke, itu aja. Oke, terima kasih anak Idanak. Sekian pertemuan kita hari ini. Kita ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, Alhamdulillah. ya, silahkan Diki. Ada tepuk-tepuknya nggak nih? Kita semangat dulu nih. Walaupun kita udah bisa, kita semangat dulu. Yuk teman-teman, yuk kita tepuk terima kasih. Oke, tepuk terima kasih. Terima kasih. Arigato. Terima kasih. Thank you very much. Oke, kasih selanjutnya yang mantap walaupun kita sudah berpisah. Oke, terima kasih anak Ibu. Silakan Diki disiapkan. Baik, Bu, terima kasih. Baik teman-teman, untuk mengakhiri pembelajaran, kita bisa berdoa. Siap. Doa dimulai. Doa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Terima kasih juga anak Ibu. Tetap semangat ya. Sampai jumpa. Alhamdulillah ya, bagus, semangat ya, meskipun siang-siang. Jadi bagus karena siang-siang biasanya juga psikologisnya meskipun ini teman sendiri semua tapi ya tetap capek juga lah, karena kalau nggak diberi semangat gitu nanti ya selalu ya hati-hati Bapak Ibu, nanti meskipun nanti di kelasnya sendiri nanti jamnya pas siang ya harus pintar-pintar mencari. Ya, secara umum sudah bagus, apa namanya, jadinya saya cuma tahu waktunya, saya tidak ngecek persis itu. Dia sudah mau kesimpulan tadi masih ada lagi kuis. Saya tidak tahu itu sebaiknya apakah kuis dulu atau kesimpulan dulu, di RPP-nya seperti apa, itu kalau dicek. Kalau memang itu kuis dulu ya kuis dulu, jangan dibalik. Kalau di RPP saya kesimpulan dulu Pak. Oh begitu, oke, kalau ya sudah. Tinggal secara umum seperti apa nanti. Ya. Secara umum dialognya sudah lebih bagus ya, mudah nanti bisa dipertahankan itu. Baik, monggo Pak Sulis, masukannya silakan. Bapak, terima kasih sekali. Ini tadi apa yang disampaikan oleh Bu Nesya, ini apa nggih, energinya walaupun sudah siang tetap semangat gitu, energinya energi positif. Terus untuk apa yang disampaikan oleh beliau juga sangat apa nggih, renyah sekali gitu nggih. Jadi kita jadi tidak ngantuk padahal jam-jam ngantuk sebenarnya nggih. Cuman tadi saya melihat beberapa masalah cuman pendahuluan itu untuk waktunya, timingnya itu tadi saya lihat lebih dari 5 menit, walaupun sebenarnya ini bukan suatu masalah yang prinsip, cuma nanti tolong disesuaikan dengan dengan apa yang ditulis di RPP-nya. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk pemberian ice breaking seperti tadi nggih, sangat bagus sekali, dan memang seyogianya ibu guru atau pak guru nanti juga bisa memberikan ice breaking semacam itu ketika nanti melihat karakter siswanya pas capek tertentu. Cuman kalau lebih bagusnya lagi untuk ice breaking seperti itu, alangkah baiknya juga ditulis di RPP-nya. Jadi di RPP itu dituliskan ice breaking seperti itu. Tapi kalau misalnya tidak pun sebenarnya tidak masalah Bapak. Jadi itu yang perlu saya sampaikan, Pak.
Terima kasih sekali. Ya, terima kasih Pak Aris dan Pak Sulis.